bulan ini kami menyampaikan bagi teman-teman dan semuanya, sesungguhnya persoalan kita pada dewasa ini itu adalah persoalan hilangnya kasih sayang di antara sesama manusia. Itu persoalan yang sangat mendasar yang menjadi permasalahan pada dunia saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, padahal kalau kita menilai basis dasar dari segala perbuatan kita harus berniat dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi makna ini betul-betul hilang dari peredaran, hilang dari benak kita, hilang dari sahabat kita. Seakan-akan itu angin lalu saja. Padahal apa yang kita kumandangkan, apa yang kita lafazkan itu mengandung sesuatu yang sangat mendalam dan dasar sekali, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sesungguhnya berangkat dan berlandaskan tumbuhnya dari kasih sayang Allah, dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi ternyata itu tidak pernah kita maknai atau hilang kemaknaannya karena berbagai macam sebab yang barangkali kalau Bapak Ibu nanti sungguh-sungguh kalau di dalam Al-Quran Bapak Ibu kasih itu banyak sekali pengaruhnya karena adanya godaan-godaan dan sebagainya yang mungkin di dalam Al-Quran disebutkan dengan simbolisasi Ya'juj dan Ma'juj itu yang akan mengaliri kita semuanya dari segala penjuru, dari tempat-tempat yang tinggi untuk meluluh lantakkan sifat-sifat kasih sayang kita. Mengapa kami sampaikan seperti itu? Bapak Ibu yang saya hormati, jangankan di dalam lingkup RT, di dalam keluarga kita sendiri pun kita tidak segan-segan untuk saling menggunjingkan antara keluarga kita. Ini apa ini? Penggunjingan itu sesungguhnya adalah manifestasi hilangnya kasih sayang. Apalagi di tingkat RT. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, satu sama lain karena hilangnya kasih sayang itu satu sama lain hawa yang muncul itu adalah hawa kerusuhan, hawa yang ingin selalu ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan. Maka jangan salah, maka jangan heran Bapak Ibu, sesama umat Islam pun sekarang ini itu mungkin persaudaraannya itu tidak begitu bagus, sehingga terjadi konflik-konflik tidak hanya antar agama tetapi sama umat Islam pun itu terjadi konflik. Ini menunjukkan yang tadi disampaikan siapa? Pak Imam. Ini menunjukkan bahwa dirinya adalah yang benar, orang lain salah. Dan bahkan kadang-kadang
sesungguhnya tanpa terasa, sesungguhnya itu kepentingan duniawi, kepentingan dunia itu kita desakkan dengan simbol-simbol agama, dengan slogan-slogan agama untuk kepentingan duniawi kita. Karena kepentingan duniawi itu satu sama lain saling berebut, maka tidak jarang satu sama lain itu saling mengorbankan. Itu Bapak Ibu. Ya. Padahal kalau kembali kita merujuk tentang Ar-Rahman Ar-Rahim Allah sebagai sifat Allah, manusia dilahirkan, diciptakan oleh Allah itu adalah berangkat dari kasih sayang. Kasih sayang Bapak Ibu. Allah menciptakan manusia itu dilandasi oleh kasih sayang Allah. Kalau tidak Bapak Ibu, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar pada Allah, orang yang tidak beriman dan sebagainya, mungkin sudah dibinasakan oleh Allah, mungkin sudah tidak diberikan rezeki oleh Allah. Tapi ternyata tidak. Itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat kasih sayang kepada manusia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, persoalan yang kedua, karena tidak adanya kasih dan sayang antara manusia itu, maka sesungguhnya ini arasnya adalah aras yang sudah praktis. Kalau kita mendapatkan rezeki itu sangat jarang berpikiran untuk membagi rezeki. Jadi orang atau manusia itu berlomba-lomba untuk menerima, tapi tidak berlomba-lomba untuk mengasihi. Ya kan? Ya. Itu. Jadi maka kalau manusia berlomba-lomba untuk menerima saja dan tidak berusaha untuk mengasihi, maka sesama manusia itu akan saling berebut dan pada gilirannya juga akan saling bermusuhan. Dan menerima kan kurang lebih rebutan terus. Ya. Nah, itulah sesungguhnya Bapak Ibu. Maka kalau kita menerima sesuatu, kita harus berusaha untuk mengasihi sesuatu itu pada orang lain. Maka di dalam simbolisasi bahasa Indonesia itu mesti simbolisasinya adalah tidak hanya terima, tapi mesti ada lanjutannya. Terima, isi. Terima, isi. Nah, kalau kita terima toh, orang lain tidak dapat apa-apa. Ya kan? Selalu berebut karena kita diterima saja, tidak berusaha untuk tahu. Padahal kita diajari oleh orang tua kita dari kecil untuk mengucapkan terima, tapi hanya sampai pada lafaznya saja, tidak memaknai lafaz. Pada lafaz itu ada dua kata, terima, iya kan? Itu seiring dengan ajaran Islam. Maka kalau kita menerima sesuatu dari Allah, supaya kita tidak berebut, maka kita kasihkan kepada manusia, kita bagikan kepada manusia, sehingga terjadilah kasih sayang antara sesama manusia. Tidak hanya berebut saja. Kadang-kadang perebutan itu hanya persoalan-persoalan duniawiah semata. Karena persoalan duniawiah ingin menerima terus-menerus itulah, maka sesungguhnya Bapak Ibu, siapapun ingin melakukan
pilihan kita. Orang lain merasa bahwa pilihan seseorang itu tidak benar. Yang benar adalah pilihan saya. Yang saya terima ini loh yang benar. Yang diterima orang lain itu salah. Nah, itu akan disisahkan. Maka terjadilah hal-hal yang saya sampaikan. Bapak dari sini yang saya hormati. Jelas-jelas di dalam Al-Quran banyak sekali banyak bisa buka surat surat Al-Ankabut, surat Al-Anbiya dan sebagainya. Banyak sekali ajaran-ajaran yang harus kita tahu. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, jalsah ini yang pertama tujuannya adalah untuk membangun silaturahmi, membangun kasih sayang di antara kita kembali. Kasih sayang kita akan tumbuh manakala kita saling hormati antara satu dengan yang lain, terus bertutur kata yang santun dan saling tolong-menolong terhadap sesama terhadap kita. Maka bagi Bapak Ibu atau kita warga Ahmadi atau simpatisan Ahmadi, mari kita bangun itu melalui jasa ini. Kita bangun silaturahmi kita bangun kasih sayang di antara kita. Karena persoalan yang paling besar di dunia sekarang ini adalah kasih sayang di antara sesama manusia. Insya Allah Bapak Ibu, kalau manusia itu terbangun dari artinya terbangun landasannya hidup itu dengan kasih sayang, maka persoalan-persoalan Timur Tengah, persoalan-persoalan di mana
kaum Ahmadiyun harus mengutamakan jiwa-jiwa, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat keindahan yang ditunjukkan, yang istilahnya dilakukan, dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang Ahmadi harus mengkiblat sifat-sifat jamaliyah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sifat-sifat keindahan. Indah itu ya seperti yang diceritakan kalau ngaji itu info apa Bapak Ibu, orang hutan, alhamdulillah, kan gitu kan. Sekarang siapa yang bisa seperti itu? Ya. Ditimpuk lagi, terima kasih, gitu kan? Barang tidak, terus orang yang nimpuk kan datang, kalau nggak nimpuk, malah ditanyakan itu si X itu yang nimpuk saya itu gimana dong? Oh baru sakit Rasulullah datang rumahnya, disambani, didoakan. Itulah manifestasi, itulah contoh keluhuran budi pekerti, keindahan sifat-sifat ahad Rasulullah dalam dakwah Islam, untuk menundukkan hati-hati yang keras supaya dia bersimpuh bukan karena kuasanya tapi karena keluhuran. Itu Bapak Ibu. Maka mari kita sah jiwa-jiwa kita untuk mencontoh Rasulullah dari keindahan, dari keluhuran sepertinya. Karena itu akan lebih penting daripada kita ingin mendesakkan dan ingin selalu membalas apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah dan kita diberi contoh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah Bapak Ibu, insya Allah kita harus yakin terhadap apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Kita harus refleksikan terhadap gerakan kita harus refleksikan terhadap kehidupan kita. Jangan munculkan kesombongan kita karena kita pintar, kita piawi, kan? Terus kita merasa benar, orang lain kita bebas, kita ajak tanpa dialog dan sebagainya. Tunjukkan hipokritinya saja. Insya Allah kita akan menjawab seluruh persoalan-persoalan yang nantinya muncul dan tumbuh di antara kita dalam
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kemarin saya ditelepon oleh Pak Anwar, belum ada semacam keputusan siapa yang harus sowan ke Purwokerto. Tapi kepada Pak Anwar saya matur, ada pepatah, kalau rotan tidak ada ya akar pun jadi. Kalau tidak akar rotan pun jadi. Sekarang zamannya balik. Kalau nggak ada yang kerso ya saya insya Allah ya, dan gitu. Dan bilalahnya memang betul. Baru tadi sekitar jam antara 11 jam setengah 12 itu baru dipastikan tidak ada yang bisa sowan ke bapak-bapak ibu-ibu di Purwokerto. Nah, sudah mau berbuat sehingga saya harus sowan. Makanya tadi agak telat ya karena bisnya juga lambat ternyata. Setelah nyaman itu malah jadi lama sekali gitu. Hampir 5,5 jam bisnya itu baru sampai di gitu. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekaligus memohonkan pamit Ketua Umum kita Bapak Profesor Abdurrahman Ahmadi sedang sakit dan kabarnya tadi pagi saya mendapat kabar harus berobat ke Singapura. Beda dengan Pak Karso itu orang dia ya tulis masalah itu. Kalau Pak Abdurrahman itu harus ke Singapura. Lalu yang lain-lain ya mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Pak Iwan juga ya pasang surut lah, kuatir, sehat sebentar, sakit agak lama. Nanti sehatnya agak lama, sakit lagi sebentar. Ya itulah kondisi yang sedang personil atau katakanlah pembesar GAI. Nah karena pembesarnya nggak ada, yang harus datang adalah pengecilnya. Yang saya ini pengecil. Makanya nanti tidak usah disebutkan beruang besar, beruang kecil saja. Lepas dari itu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, dalam kesempatan yang sangat berharga ini saya hanya ingin mengingatkan dua hal kepada kita semua. Yang pertama, sejauh yang saya ketahui, bagi GAI Purwokerto ini menjadi kota pilih. Banyak gagasan-gagasan yang sangat penting itu lahir di Purwokerto. Contohnya dalam Kongres tahun 32 saya belum lahir. Saya yakin juga belum ada satu pun yang lahir di bulan berapa yang hari ini. Pak Kaso belum lahir Pak ya? Tahun 32 Pak? Belum ada daftar. Keputusan yang lahir dari kumpul-kumpul seperti ini. Ibu-ibu bapak jangan bayangkan meskipun istilahnya itu kongres karena itu masih zaman Belanda. Itu lalu upacara formal pakai nyeret sembilan enggak. Jadi ya saya masih ngalami zaman Pak Bahru. Jalsah itu ya cuma ngomong-ngomong santai gitu ya, boleh dibilang apa saja sekali gitu ya. Tapi pasti menyangkut persoalan-persoalan yang sifatnya rohani, spiritual. Jadi
ketimbang yang berbicara pasti lebih banyak yang lebih banyak yang mendengarkan ketimbang ya. Dari tadi yang bicara hanya beberapa orang, tapi yang mendengarkan banyak, dan mendengarkan dalam waktu yang lama itu jelek ya, juga bosan dan kesel. Tapi dalam jasa kita semacam dipaksa gitu Pak, karena ini memang sebuah latihan untuk melatih ketajaman telinga batin kita. Ini yang menurut saya ini tidak main-main. Kita dipaksa untuk melatih telinga kita yang mulai dari fisiknya, telinga fisik kita betul-betul mendengar suara. Tapi kemudian ini kalau kita tingkatkan kualitasnya, maka sesungguhnya pendengaran batin, pendengaran rohani, bukannya telinga yang ada daunnya ini akan menjadi tajam. Sehingga apa? Pada saatnya kita akan mampu mendengar suara Tuhan. Yang sekarang ini ya banyak orang juga menyepelekan Tuhan juga tidak bersuara lagi. Tapi kan kita punya keyakinan lain bahwa Allah itu sampai kapanpun itu selalu memberikan petunjuk, selalu memberikan informasi pada kita. Nah ini tanpa latihan itu nonsense, tidak akan selesai. Nah jadi kalau tadi Pak Ketua Panitia Sudah Jasa ini memang sungguh-sungguh arena batiniah. Bukan berarti kita ini orang-orang goib gitu, bukan. Tapi yang memang kita melatih spiritualitas yang sekarang ini sesungguhnya orang tidak menyadari betapa pentingnya kualitas spiritual. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, kembali Kongres tahun 32 ya, ngobrol-ngobrol tahun 32 itu banyak urusan tentang sikap Gerakan Ahmadiyah Indonesia terhadap berbagai hal. Sikap politik misalnya itu taat dan patuh pada pemerintah yang sah dan undang-undang yang berlaku. Ini dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pedomannya hanya satu, la ta'ata makhluqin fi ma'siyatillah. Jadi mau dipaksa segala macam, kalau harus bermaksiat kepada Allah, harus mengingkari Allah, itu tidak akan mempan gitu. Itu tahun 32, bayangkan, masih dalam penjajahan Belanda. Ini, nah, sikap yang kemudian dilahirkan, kemudian dinyatakan, kemudian diformulasikan dalam sikap-sikap DAI seperti itu bukan tidak ada contohnya. Itu dicontohkan oleh para sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Ketika mereka sebagian di antara para sahabat itu hijrah ke Taif, kan kemudian dikejar oleh orang-orang kafir Mekah, kemudian terjadi dialog. Nah, mereka orang-orang baik. Kenapa harus kami usir? Ya kami harus dilindungi dong. Dan kira-kira jawaban pemimpin Taifnya itu gitu. Mereka ini saya tahu baik. Jadi orang baik itu yang seperti apa sih? Orang baik itu apa yang ya cantik secara fisik. Baik itu kan pasti munculnya dari kekuatan batin. Makanya kalau itu apal sekali ada air di dia. Jadi keindahan batinnya itu akan muncul keindahan saja.
jati. Kalau kita tidak cocok dengan keputusannya, ayo kita rame-rame, kita serbu gedung DPR, kita serbu istana negara. Kalau perlu kita rusak pagernya. Kalau ada polisi yang menghalang-halangi, kalau kita pukul, kita lempar. Ini fakta yang terjadi seperti itu. Padahal ibu bapak baca Islam kemudian etika bernegara, etika sebagai rakyat yang dipimpin oleh pemimpin yang sah, jadi akan begitu, ya kan? Ya pemimpin pasti punya kelemahan ya. Justru dibuat periodisasi kalau di Indonesia itu 5 tahunan. Justru waktu itu untuk mengevaluasi, kan gitu. Dan bukan pemimpin selama itu. Tetapi yang terjadi bukan hanya kepada presiden, nanti kepada gubernur yang begitu, pada bupati yang begitu, pada lurahnya. Yang terjadi di Wonosobo barangkali ibu bapak juga besok para lurah ibu motornya dokong itu gara-gara pengen motor. Tapi ini apa ini? Gejala yang sungguh sangat. Dan juga sikap-sikap banyak dirumuskan, misalnya ini Islam itu bukan orang dan juga bukan golongan. Sehingga musuh Islam itu bukan orang dan juga bukan golongan. Itu dirumuskan di kota ini. Entah tempatnya barangkali bisa dalam atau mana. Tapi yang pasti itu lahirnya di Purwokerto. Musuh Islam itu ada di mana-mana. Bahkan bisa saja musuh Islam itu justru berada di dalam hati orang yang secara KTP itu Islam. Bukan kenyataannya begitu. Orang menganggap bahwa musuh Islam itu ya orang, makanya yang berbeda dengan dia harus dihancurkan. Ya kalau cara dia tidak begitu, karena musuh Islam itu bukan orang, maka kalau kepada orang siapapun dia, apapun agamanya, dia pasti saudara. Sebagai manusia itu adalah saudara. Bahwa agamanya berbeda, keyakinannya berbeda, dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian memberi peluang untuk menyampaikan kebenaran. Dan masih banyak lagi usaha. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya, keputusan tahun 47. Ada dua hal yang menurut saya sangat penting dan sangat monumental. Yang pertama adalah menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Itu sudah dirumuskan tahun 47. Kalau kita bicara sekarang tentang Pancasila ya tidak punya arti apa-apa. Apalagi kalau kita mengikuti undang-undang keormasan dengan asas tunggal Pancasila. Tapi itu akan menjadi penting ketika dirumuskan tahun 47. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam menghendaki bahwa Indonesia negara Islam. Sehingga pergulatan, pertikaian, perebutan tentang itu luar biasa. Meskipun sudah diproklamasikan 2 tahun kurang sedikit, karena Agustus 45. Tapi Mei 47 itu Kiai menerima Pancasila sebagai dasar NKRI. Ini kan suatu baru kemudian
ada keharusan semua ormas harus berasaskan Pancasila. Ya bagi GKI nggak ada masalah. Memang tidak tahun 47 sudah menerima. Jadi kalau sekarang harus menerima lagi, ya oke saja, nggak usah harus pakai perdebatan segala macam. Lalu yang kedua, tahun 47 itu untuk menambah langkah penyiaran keindahan Islam dan membela kebenaran dengan mendirikan sekolah. Ya, jadi dua hal itu, yang pertama adalah menerima Pancasila, lalu yang kedua adalah mendirikan sekolah. Maka 1 September kemudian didirikan SMA di Jogja. Nah, saya tidak tahu persis di Purwokerto ini tahun berapa, tapi yang jelas keputusan itu sendiri lahir di Purwokerto. Nah, sehingga saya kira harus diakui bahwa bagi GKI Purwokerto menjadi kota yang sangat penting dan bahkan boleh dikatakan ini memberi warna terhadap perjalanan sejarahnya GKI. Nah, maka kalau kemudian hari ini kita melakukan jasa bergabung dengan Purbalingga, karena dulu memang saya kira tidak terpisahkan antara Purbalingga dengan Purwokerto, itu tidak terpisahkan. Nah, siapa tahu kemudian tahun ini melahirkan sesuatu yang penting bagi perkembangan GKI kemudian hari. Inilah saya kira harapan saya. Lalu yang kedua, para pendahulu kita itu sudah merumuskan tujuan untuk apa GKI ini didirikan, yaitu menegakkan kedaulatan Allah. Menegakkan kedaulatan Tuhan atau kedaulatan Allah. Karena agaknya itu cetak berulang-ulang itu beda-beda. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan Allah. Sebenarnya ya sama saja. Kenapa sama saja? Ketika kita menyebut Tuhan, kan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang dimaksud Tuhan itu ya Allah. Jadi soal kebiasaan menggunakan kata saja. Menegakkan kedaulatan Tuhan agar umat Indonesia, karena dalam konteks GKI itu umat Indonesia mencapai keadaan jiwa atau kehidupan batin yang disebut salam. Jadi tujuan yang luar biasa. Jadi Pak Adi sudah cerita, sekarang kayaknya yang berdaulat itu bukan Tuhan lagi. Kayaknya yang berdaulat sekarang itu sudah Dajjal. Coba Pak Adi, yang berdaulat itu Dajjal. Pokoknya yang serba material. Itu yang sedang kita gandrungi, yang sedang kita kagumi, yang sedang ada dalam pikiran kita untuk mencapai ya. Tetapi dia ini menegakkan kedaulatan Tuhan agar umat Indonesia mencapai keadaan jiwa atau kehidupan batin yang disebut salam atau damai. Ini kan sangat spiritualistik.
intinya menjunjung agama melalui hidup. Jadi nilai-nilai agama lah yang menjadi pertimbangan utama dalam segala hal yang mungkin orang lain begitu sulit memahami. Khususnya dimaksud menjunjung agama melebihi dunia, sehingga orang takut untuk berbaikat itu gara-gara pada umumnya begitu. Tetapi dalam kenyataannya coba kita lihat Ibu dan Bapak, betapa nilai-nilai agama itu sudah begitu rapuh dan begitu mudah untuk diabaikan, begitu mudah untuk ditinggalkan. Yang kadang-kadang dengan oleh alasan yang sungguh sangat naif. Nah, sekarang kita lihat Ibu dan Bapak yang saya hormati, apakah tujuan yang sungguh luar biasa itu sudah tercapai setelah GAI menjalankan tugasnya, setelah GAI melakukan upaya ke arah itu selama lebih dari 80 tahun. Jadi kalau dideklarasikan tahun 28, sekarang ini sudah 2012, berarti sudah 85 tahun. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Apakah sudah mendekati atau bahkan masih ya rasanya kok belum kelihatan sama sekali. Karena yang terjadi justru sebaliknya. Pak itu tadi juga cerita, konflik, persoalan-persoalan kecil pun menjadi konflik besar. Setiap hari kita menyaksikan konflik di televisi, kita membaca koran. Dan coba kalau kita perhatikan Ibu dan Bapak, kualitas konflik itu jadi semakin tinggi. Kalau dulu ya konflik itu sekedar apalah ya, sekedar adu kekuatan, adu semacam itulah. Tapi sekarang ini bukan hanya menyakiti, tapi sudah nafsu membunuh. Ya, itu bahkan bukan hanya orang tua, sudah mulai anak-anak. Saya baca koran di Purbalingga itu juga anak SMP kalau tidak salah itu membunuh temannya. Entah benar tadi kan, beberapa waktu yang lalu. Di Jakarta anak SMA, di Jogja juga seperti itu. Jadi kalau konflik itu bukan sekedar apalah ya untuk memperlihatkan saya lebih kuat dari Anda, tidak. Tapi harus menyakiti. Kalau menyakiti sungguh-sungguh menyakiti. Kalau dulu kan ya zaman saya misalnya ada berkelahi itu ada semacam jurinya. Kalau sudah bilang kapok itu ya sudah kapok. Tapi sudah selesai ya sudah. Seakan-akan nggak ada masalah lagi, pertemuan kembali biasa. Nah, sekarang nggak, orang karena menyakiti itu sungguh-sungguh menyakiti. Gitu. Bahkan kalau mungkin itu membunuh, ada nafsu membunuh. Nah, sehingga konflik itu tidak akan bisa disembuhkan, tidak akan bisa didamaikan, sangat sulit didamaikan, karena begitu kuat bekasnya. Nah, maka melihat kenyataan seperti ini, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita sebagai warga GAI yang tujuannya adalah untuk menciptakan kata-kata, untuk membuat damai, dan ternyata belum terwujud atau bahkan masih jauh dari
berusaha sekeras-kerasnya untuk itu. Nah, kita harus juga meningkatkan kualitas personal. Jadi seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, bagaimana kita lebih menonjolkan sifat-sifat zamani. Yang ini saya kira sangat penting, karena kalau orang itu selalu dalam situasi konflik, dalam situasi yang panas terus-menerus, maka akan sangat terasa ketika dia tersentuh oleh kesulitan. Ya, sama dengan ketika kita berada di panas terik, kemudian kita minum es, itu akan sangat terasa. Maka justru dalam situasi yang penuh konflik ini, penampilan kita di tengah-tengah masyarakat sesungguhnya adalah sangat diperlukan, dan itu akan punya arti penting, akan terasa. Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau itu tampil, karena beliau itu berada, muncul di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Nah, sementara beliau itu tidak pernah berbuat kerusakan, karena innama bu'itsu utammima makarimal akhlaq, maka orang akan tersentuh dengan kepribadiannya. Sampai-sampai orang begitu yakin bahwa Muhammad itu tidak akan dusta. Muhammad itu adalah orang jujur. Muhammad itu adalah orang yang bisa dipercaya. Apakah kira-kira kita di tengah-tengah lingkungan kita, apakah itu lingkungan kerja, apakah itu di lingkungan masyarakat, tidak bisa tampil seperti itu? Nah, ini mari kita renungkan dan mari kita usahakan. Secara kodrati, siapapun dia pasti tertarik pada keindahan, kepada kelemah lembutan, kepada sikap anak asuh, kepada kebaikan, kejujuran, dan lain sebagainya. Ini fitrah manusia, apapun agamanya, apapun golongannya. Kenapa kita tidak berusaha tampil di situ? Ketika orang konflik perkara agama, justru kita menampilkan itu di tengah-tengah mereka. Ini saya kira menjadi sesuatu yang punya nilai, dan justru disinilah sesungguhnya akan menjadi kunci kemenangan. Apakah lalu akan menjadikan katakanlah PKI ini menjadi organisasi yang besar, yang punya pengaruh? Saya berulang-ulang mendiskusikan di Jogja seperti yang tadi disampaikan Pak. Sesungguhnya gerakan Ahmadiyah itu lebih sebagai gerakan pemikiran, sehingga tidak selalu bergantung kepada institusi, kepada organisasi, kepada lembaga. Karena sebagaimana sudah dirumuskan dalam tahun 32 tadi, bahwa Islam itu bukan orang, Islam itu bukan golongan. Nah, sesungguhnya Ahmadiyah juga seperti itu. Tetapi kalau kemudian kita bisa menampilkan itu menjadi karakter, menjadi ciri kita dimanapun kita berada, ya tidak usah orang menyebut dia itu Ahmadiyah, ya jelas dia adalah Ahmadiyah, karena menampilkan ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri keahmadan tadi.
sekali lagi ibu dan bapak yang saya hormati, sekarang ini sungguh siapapun dia sangat haus. Maka coba, ketika kita selalu melihat yang namanya pejabat itu adalah kemegahan, kemewahan, kebesaran. Ketika Joko Widodo tampil dengan kesederhanaan, dengan kebersahajaannya, orang akan tersentuh dan akhirnya memilih dia sebagai Yonata Ceta Solo itu jadi gubernur DKI itu kan ya belum pernah ada cerita. Tapi faktanya seperti itu. Maka sesungguhnya ibu dan bapak, saya kira kita bisa mengabaikan orang bicara tentang Ahmadiyah. Karena kalau kita menjelaskan barangkali kita akan kehabisan waktu dan akan kehabisan energi. Ahmadiyah itu enten kalih, Mbak. Enten kalih, Bu. Enten kalih, Pak. Capek. Lebih baik kita tampil dalam Ahmadiyah itu dalam pribadi kita. Kita tampil dimanapun berada, Ahmadiyah itu ada dalam hati. Makanya orang tak kayak Ahmadiyah tapi kok apik. Kayak jarinya Ahmadiyah tapi kok sabar, tapi kok jujur, tapi dan seterusnya dan seterusnya. Makanya justru disitulah bukankah pada tingkat awalnya Islam itu juga seperti itu? Yang namanya serangan, yang namanya juga dengan berbagai cara. Tetapi karena fitrah manusia itu suka yang baik, fitrah manusia itu cinta akan kebenaran. Siapa yang mau menampilkan itu dia melalui fitrah kemanusiaan. Maka sesungguhnya ibu dan bapak yang saya hormati, marilah kita tidak perlu takut karena ada label Ahmadiyah. Justru kita harus berani menampilkan bahwa Ahmadiyah yang sesungguhnya itu adalah seperti ini. Maka kalau itu bisa kita lakukan, apa yang menjadi semangatnya Kanjeng Nabi bagaimana dinyatakan dalam Quran, Innallaha ma'ana la tahzan Innallaha ma'ana. Dan itu yang rupa-rupanya juga menjadi simbol penyemangat Ahmadiyah melawar di sejumlah negara ya Pak Sadiman ya. Katanya mereka menggunakan itu la tahzan Innallaha ma'ana. Tidak usah takut, Allah beserta kita. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, marilah forum-forum seperti ini benar-benar kita manfaatkan untuk mengasah ketajaman spiritualitas kita, yang kemudian itu akan terekspresi ya di dalam praktek kehidupan kita ya sebagai apapun di masyarakat kita. Ini sesungguhnya kita bisa tampil dengan. Nah, maka sesungguhnya apa yang harus kita lakukan kalau kita punya ketajaman spiritual, kalau telinga kita ini benar-benar punya ketajaman yang memadai, kalau mata kita ini punya ketajaman, orang-orang para pendahulu kita ini dengan rumusan-rumusan yang telah mereka lahirkan, itu mereka punya ketajaman penglihatan batin, ya istilahnya visioner, mampu melihat sekian tahun ke depan. Kanjeng Nabi itu malah sekian ribu tahun ke depan juga bisa melihat. Nah, mampukah kita? Kalau kita punya ketajaman itu bisa. Apa yang harus kita lakukan? Sangat ditentukan oleh kebutuhannya, oleh kebutuhan masyarakat di mana kita berada. Maka sesungguhnya kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika kita mampu mendengar, sesungguhnya Allah akan menunjukkan, oh sampean kudu gini, sampean kudu ngono. Ini ada getaran-getaran yang akan dikirim melalui malaikat-malaikat. Makanya tadi sekilas saya dengar juga Ibu Wajah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini malaikat itu gak ada pensiunnya, terus turun. Kan syaratnya ada dua. Rabbuna Allah tsumma istaqamu, istiqomah dalam Rabbuna Allah. Bagaimana cara turun malaikat itu tadi? Akan membisikkan. Apakah itu melalui mimpi, apakah itu dengan suara-suara kafir? Kenapa tidak? Dan saya yakin, kalaupun tidak semua di antara ibu-ibu dan bapak pasti punya pengalaman. Nah, gimana pengalaman itu justru frekuensinya ya, karena kebutuhan saya kira semakin besar ya. Artinya masyarakat kita dalam rangka membangun kedamaian itu memang sesungguhnya mereka sangat butuh ya siraman-siraman, sentuhan-sentuhan spiritual itu. Dan kita sesungguhnya punya potensi itu, punya ilmunya itu. Hanya kita mau menjalankan atau tidak. Nah, justru dengan demikian inilah ini akan menjadi modal dan sekaligus pendorong ketika kita sudah berada di lingkungan kita masing-masing. Jadi itulah kira-kira pentingnya jalsah. Meskipun hanya nginep semalam, ya saya kira kalau menurut saya memang idealnya itu 3 malam. 3 malam itu akan bisa intensif sebenarnya. Tapi ya karena kondisi, karena kita penyelenggaraan jalsah itu kan sangat formal. Kalau bisa dilakukan dengan ya secara kultural itu bisa lebih lama. Tapi kalau formal harus ada panitia, harus ada yang menyediakan makan, harus ada yang menyediakan tempat tidur. Ini yang kemudian tidak bisa diselenggarakan dalam waktu yang lebih lama. Namun demikian, mudah-mudahan meskipun sebentar, kalau kita lakukan secara efektif, ya komunikasi, interaksi spiritual itu intensif, ya mudah-mudahan hasilnya juga akan maksimal. Saya kira itu saja ibu dan bapak yang ya saya sempat ingat untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Lalu karena jalsah ini kan sudah dimulai dari sebelum maghrib ya. Ini kan tidak perlu ada pembukaan resmi ya. Ya, dibuka tapi sudah telat, jadi sudah sabar ya. Ya nggak apa-apa lah. Inilah salah satu kesenangan kita tentang formalitas. Tapi ya, mudah-mudahan ini adalah kebaikan yang ada di kita. Nah, mewakili Perubahan Besar